Halo sahabat Nova, saya Maudy Kusnaidi dan kali ini kita akan ngobrol soal film Losmen Bubroto. Nah, kalau menurut Mbak Nur sendiri, Losmen Bubroto kan terkenal mungkin di era 80-an dan sekarang hadir kembali nih. Gimana sih cara Mbak Mut menyasar berbagai kalangan untuk film ini? Ini lucu banget ya, jadi pada saat kami belum memulai syuting kan ada semacam rilis bahwa ada rencana pembuatan film Losmen Bubroto yang diperankan oleh Maudy dan Matias Mucus yang tadinya Tarjo sekarang menjadi Pak Broto. Setelah rilis itu keluar, itu banyak sekali yang merespon sampai menghubungi aku bahwa wah ada Losmen mau dibuat hari-hari gitu. Jadi baru rilis, aku belum sempat promo atau apapun karena masih di awal banget. Itu tuh responnya udah banyak sekali. Memang di kalangan yang penonton serial dulu gitu ya, di angkatan 80, jadi memang usianya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Tapi setelah semakin di sini gitu ya, dan bagaimana Mas Iva dan Mas Edi juga produser ini mengemas film Losmen Bubroto yang sangat segar gitu ya, dan konflik-konflik yang disajikan itu adalah sangat relate dengan anak-anak muda saat ini, diperankan oleh Maudy Ayunda, Putri sama Baskara tuh jadi kayaknya responnya dapat juga gitu dari yang anak-anak muda sekarang. Bahkan mereka ya mau nonton aja walaupun mereka belum tahu serial yang zaman dulu gitu, karena memang ada Maudy Ayundanya, ada Danila Riyadinya gitu, mungkin seperti itu. Tapi ketika saya melihat proses syuting, pilihan-pilihan elemen-elemen dalam film ini, saya merasa sih yakin bahwa ini bisa diterima untuk semua kalangan gitu ya, karena unsur-unsur itu begitu penuh dan lengkap gitu. Saya nggak khawatir sih dalam bentuk itu. Mungkin setelah bergabung dengan Losmen Bubroto dan menjadi Bubroto nih, apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari film ini mungkin? Losmen Bubroto itu menyajikan konflik-konflik keluarga yang mungkin sebagian besar orang pernah mengalami itu ya, bahwa konflik seorang ibu dengan keadatan, ajaran-ajaran tradisional bertemu dengan pemikiran anak muda yang milenial, kreatif dan sebagainya gitu. Kayaknya itu juga relate gitu ya. Dan kalau buat saya sih merasa diingatkan kembali bahwa kami sebagai orang tua pun walaupun mengusung idealisme, hal yang terbaik untuk anak-anak, tapi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai harmonisnya keluarga juga harus komunikasi gitu. Bagaimana menjalin hubungan komunikasi dengan anak-anak supaya apa yang kita harapkan dan apa yang mereka inginkan tuh bisa dapat tercapai dengan kondusif, yang situasi-situasi yang kita bisa sama-sama saling mencari gitu, supaya dapat jalan keluarnya. Itu sih kayaknya saya rasa jadi pengingat aja buat saya gitu, dengan anak saya yang satu-satunya dan beranjak dewasa, yang masih remaja ini, yang mulai tidak segemes bayi gitu ya, tapi ini menyenangkan sekali. Ya, mungkin terakhir harapan dari film. Saya berharap sekali bahwa film Losmen Bubroto ini mendapat sambutan yang hangat di bioskop. Ini adalah salah satu kesempatan untuk kita kembali menikmati pengalaman nonton film di bioskop gitu, dengan atmosfer suara gitu ya, kepuasan melihat layar lebar gitu, menikmati masa-masa di bioskop nonton gitu tuh. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik kita semua kembali lagi ke bioskop gitu ya, untuk menikmati hal-hal itu. Dan semoga ini juga menjadi salah satu kembali membuka perindustrian perfilman di Indonesia, bahwa film-film Indonesia bisa dapat lagi kembali bangkit gitu melalui bioskop-bioskop yang ditonton oleh orang-orang lagi. Hal yang lain, saya berharap semua bisa ikut nonton film ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua lengkap disajikan dalam Losmen Bubroto.
Semoga bisa dinikmati dan berharap kita akan ketemu di bioskop tanggal 18 November. Ketemu sama Bu Broto.